Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu kami undang berdiri. Mari kita awali ibadah sore hari ini, ibadah untuk kegiatan kita sore hari ini, yaitu tutup tahun di bulan Desember ini. Dengan kita buka, kita pujikan dengan kidung jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hei mari sembah. Sembah yang dibesarkan, nyanyikan syukur dengan bergerak, perisai umatnya yang maha esa, dia namanya tandanya. Salam Bapak Ibu, selamat kita beribadah bersama. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kita yang berasal dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus serta senantiasa turun kepada kita semua. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar ibadah pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur Mazmur 147, kita baca ayat yang ke-12. 147. Kita baca yang 12 sampai 20. Demikian firman Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengencangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadap dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita masih diberi kekuatan dari Tuhan sendiri, yang mana bahwa kita manusia yang rapuh, dan saat ini Tuhan meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan pada dasar ini mari kita sambut dengan pujian dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang, melayani kita memuliakan nama-Nya.
senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan, mari kita baca dalam Matius 22. Kita baca ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering membaca dan mendengar dan merenungkan tentang hukum Allah yang pertama ini. Sering kita ucapkan baik dalam ibadah minggu maupun di dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa pemberian Tuhan, hukum ini yang harus kita lakukan, terutama pada diri kita sendiri, begitu juga kepada sesama kita. Namun sampai saat ini kita tidak harus kita mengasihi terutama kepada Allah, dan yang kedua kepada sesama. Sesama itu tidak hanya lingkup gereja, tidak. Semua sesama manusia kita harus saling kasih mengasihi. Memang berat Bapak Ibu kita melakukan tentang kasih mengasihi itu. Kadang-kadang kita sewaktu ingin mengasihi, tahu-tahu ada mendadak dalam hati kecil itu ada suatu kerikil tajam sehingga tidak bisa tersampaikan. Marilah kita sering membenahi diri, kita menyadari diri bahwa hukum Tuhan kita utamakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan panggilan pertobatan ini mari kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul kembali. Itu semua hanya karena penyertaan-Mu saja di dalam kehidupan kami, baik dari yang jauh maupun yang dekat, sehingga kami bisa berkumpul di tempat rumah ibadah ini semua dengan keadaan sukacita. Ya Allah,
pada sore hari ini kami bersama-sama beribadah dengan kami melakukan dengan segenap hati dengan acara akan tutup tahun ini. Kami akan bersandar diri kepadamu ya Bapa. Kiranya ibadah pada sore hari ini, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Namun sebelum itu ya Bapa, kami sebagai anak gembala-Mu yang selalu ada dosa dan pelanggaran, apa yang kami berbuat baik sengaja maupun tidak kepada keluarga kami, istri, suami, anak, dan semua sesama kita. Itu yang menjadi ganjalan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Namun saat ini kami serahkan sepenuhnya di tangan kuasa Tuhan. Berilah kami pengampunan. Terima kasih besar atas anugerah-Mu yang di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi akan membangun ibadah tutup tahun dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh besar terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut panggilan pertobatan ini dengan KJ Kidung Jemaat 27. Kita pujikan 1 dan 2, meski tak layak diriku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak untuk bangkit berdiri untuk menerima hidup baru dalam Matius 11. Kita baca yang ke-28, demikian ayatnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Untuk mempererat tali persaudaraan Bapak Ibu,
Mari kita bersama-sama untuk saling bersalaman, tangan kiri sebelah kanan kiri, dengan saling mengucapkan salam damai sejahtera. Monggo. Baik Bapak Ibu, masih berdiri, kita pujikan dengan KJ Kidung Jemaat 383. Kita pujikan 1 dan 2. Ku siapkan, maksud saya sungguh indah kabar mulia. Sambut orang
tak terpuji namanya. Monggo keaturan lega. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah bacaan pada malam hari ini, sore hari ini ada dua. Satu Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Bacaan yang kedua dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Maka dengan itu doa dan pembacaan firman akan dilakukan oleh majelis jemaat. Monggo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga saat ini kami bisa berkumpul di rumah ibadah ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami anak-anak-Mu yang penuh dosa. Untuk itu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga seperti tanah biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih. Terlebih Engkau berkati sehingga benih itu dapat tumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan yang pertama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14, yang seperti ini firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Dengan perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Amin. Berbagilah bagi semua orang yang telah membacanya, terlebih-lebih melakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungkan bersama, mari kita pujikan sekali lagi dengan PKJ 15 ayat yang pertama, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat
Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Anak-anakku yang dicintai, yang saya cintai. Salam, selamat sore anak-anakku. Terima kasih. Puji Tuhan bahwa kita semua sudah masuk dalam pelataran Tuhan. Kita harus bersuka cita. Jadi kita masuk dalam pelataran Tuhan, kita harus bergembira, bersuka cita, dan di sini boleh bernyanyi, bersorak-sorai dengan memuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah itu kita harus bersuka cita. Karena apa? Kalau kita dari rumah sudah mendapatkan pergumulan yang begitu banyak, namun setelah kita masuk dalam pelataran Tuhan, kita harus tersenyum dan kita harus bersuka cita. Berarti kalau kita sudah tersenyum dan bersuka cita, Bapak, Ibu, dan saya, berarti sudah ada damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan leksunari dari GKJW, dua bacaan yang disampaikan yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14, dan begitu juga yang kedua dari Yohanes 8 ayat 12-19. Malam hari ini, sore hari ini saya beri judul yaitu masih muda ya. Masih muda. Namun dirinya sebetulnya bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Tuhan menunjuk saya? Yang lain masih ada. Itulah Tuhan. Itulah Salomo, berkat Salomo yang diterimanya pada waktu masih muda. Namun Bapak Ibu, Salomo itu meskipun mendapatkan tahta yang besar, yang akan memimpin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia ingin selalu mendekat kepada Tuhan. Dan begitu nyatanya bahwa setelah dia bermimpi bahwa Tuhan itu akan hadir di dalam hatinya lewat mimpi, akhirnya Salomo hanya minta, yaitu hanya sekata, yaitu hanya hikmat yang disandangnya, yang dibawanya oleh Salomo waktu itu. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di satu sisi Salomo itu masih muda, sehingga dia ingin belajar dan belajar, karena kasih setia Tuhan selalu memberi dalam kehidupannya Salomo. Sebetulnya sudah jelas Bapak Ibu bahwa Salomo itu akan menerima tahta yang besar dan akan menerima jabatan raja. Namun dia flashback bahwa dia masih muda dan dia masih perlu pendampingan, perlu nasihat dan sebagainya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga permintaan Salomo itu dianggap baik dengan Allah, di hadapan Allah. Dia meminta hikmat saja, jadi dia tidak meminta harta, kekayaan, dan minta apa saja, tidak. Dia hanya minta hikmat, karena dia memerlukan suatu pengetahuan yang lebih dalam, lebih luas, untuk menuju keadilan, untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat demi hikmat, keadilan demi keadilan, dia bisa mengatur kerajaan Allah sampai dia dituntun menuju mengadili orang-orang Israel pada waktu itu. Dia ingin menuntun biar bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan tidak sengsara, sehingga dia ingin menuntun sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sukacita. Itulah Bapak Ibu bacaan yang di 1 Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Untuk kita renungkan kembali pada Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada suatu perayaan Pondok Daun namanya. Nggih. Nah, jangan pirsani wonten Alkitab niku. Pondok Daun. Dan Pondok Daun ini Bapak Ibu dilakukan bisa sampai 7 hari lamanya. 7 hari lamanya itu dilakukan kalau di sini ya di gereja gitu ya. Kalau di sana ada tempat kudus suci ada. Nah, Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa perayaan Pondok Daun ini dilakukan oleh umat Israel setiap tahunnya dalam 7 hari 7 malam. Di dalam perayaan itu, bahwa di dalam tempat kemah suci itu ada namanya Menara Canuka. Menara Canuka niki napa nggih? Menara Canuka itu Bapak panjenengan Ibu jenengan sampun pirsani nggih, menawi Natal kita ada lilin yang dipasang, ada berapa itu? Berapa Bapak majelis? Ada 7 atau 8 ya? Lilin ya, lilin yang dipasang. Nah, barangnya sudah di belakang. Maaf Bapak Ibu. Nah, itulah namanya Canuka, Menara Canuka yang digunakan di dalam perayaan Pondok Daun pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ ya disebut juga ada api di kandil juga begitu. Jadi di situ di pelataran tempat kemah suci itu ada empat menara Canuka yang besar. Setiap kegiatan perayaan itu dinyalakan semua sehingga ruangan yang ada di situ menjadi terang. Nah, begitu juga Bapak Ibu bahwa kegiatan itu menunjukkan bahwa setiap pada puncaknya akhirnya Tuhan berkata, "Akulah terang dunia." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia
mengakui kalau dia siapapun yang mengikut dia akan berjalan tidak dengan kegelapan melainkan dengan terang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada waktu itu yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel bahwa perayaan api itu yang dinyalakan itu selama 7 hari 7 malam itu memang penantian terang, sang terang dunia. Jadi diibaratkan bahwa menorah canula itulah dialah Tuhan Allah yang menjadi terang seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengamini bahwa Tuhan sang terang sudah memberikan kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa kehidupan kita sudah mendapatkan terang mulai lahir dan sampai sekarang ini. Mari kita rasakan dan kita renungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan putranya atau hambanya. Dia akan selalu ada di samping dan di belakang kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi terang Allah itu telah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itulah sang terang. Jadi ungkapan terang dunia merupakan bagian. Dia menyatakan bahwa akulah dia, akulah terang. Ya, pernyataan ini memang didasari dari asalnya yang bertujuan supaya diri Yesus itu ada dalam persekutuan seperti kita ini. Jadi dia akan melakukan karyanya tentang keselamatan. Itulah Bapak Ibu bahwa Tuhan menaungi dalam kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan Bapak Ibu dan saudara di akhir tahun 24 ini, hari terakhir nggih, terakhir, besok sudah beda lagi, sudah masuk dalam tahun baru, istilahnya tahun yang baru, 1 Januari sudah beda tahun. Nah, maka dengan itu mari kita flashback ke belakang di tahun 24. Tentu kan banyak pergumulan ya Bapak Ibu, pergumulan dalam keluarga, pribadi demi pribadi, dan apalagi kalau di Pasamuan mungkin ada gesekan sedikit, pergumulan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dalam setahun atau kita lakukan, kita lalui sampai saat ini, sampai detik ini, bahwa semua kehidupan kita semua tentu tanpa campur tangan Tuhan tidak bisa apa-apa. Nah dengan itu mari kita renungkan dalam hati dan pikiran, baik itu rezeki atau baik itu suatu pengharapan. Nah mari kita renungkan dalam hati masing-masing Bapak Ibu sekalian, nah bahwa
memang biasanya di akhir tahun ini ya tentu ada kegiatan kembang api, bakar-bakar, gitu. Nggih Pak Dios nggih. Bakar-bakar itu apa bakar sing dibakar nggih. Pokoknya bakar-bakar dulu pernah saya melakukan itu, bakar-bakar karena untuk mengakhiri kegiatan di tahun 24. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali sesuai dengan angan-angan dan pengharapan Bapak Ibu sekalian yang pernah dilakukan dan pernah dalam pergumulan, baik itu merasa sangat-sangat sedih atau sangat-sangat ya pokoknya kita rasakan dan kita lakukan dan kita harus mengamini, memang itulah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari, harus ada sadar diri bahwa kita akan melakukan ke depan untuk menyongsong dalam tahun 25, dan kita harus memberi satu kata adalah semangat. Monggo Bapak Ibu, semangat kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, baik semua orang. Mari kita di berjemaat ini, kita semangat apa yang diperoleh, apa yang dilakukan dalam kehidupan kita di dalam berjemaat. Mari kita semangat. Monggo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ada modal dalam arti dari rumah itu sudah gembira ya, gembira pasti di mana-mana pasti gembira gitu ya. Nah, kalau modalnya sudah tidak ada senyum, di mana-mana juga tidak ada senyum. Nah, itu adalah bahwa dia belum menerima damai sejahtera dari Allah. Nah, maka dengan itu Bapak Ibu, saya menginginkan jemaat kita ini atau ruangan kita ini, saya menginginkan bahwa ini akan saya rubah. Saya sebagai julukan itu saya beri nama adalah kawasan senyum. Ngaten nggih. Nah, itu maksud saya. Tapi mungkin maksud Bapak Ibu monggo. Jadi kalau kita masuk ke sini itu ya senyumlah gitu. Ya. Gitu, monggo. Nggih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah Bapak Ibu, untuk menuju ke depan bahwa tahun 25 mari kita memberi semangat, memperbarui semangat, nggih. Dulu kalau semangatnya hanya ya setengah-setengah, monggo sekarang kita lakukan sepenuh kemampuan. Nah, jadi semangat untuk beribadah dan sebagainya, dan apalagi kalau kita nanti akan menerima yaitu suatu seperti menjadi pelayanan hari BPNJ itu. Mari kita sengkuyung sesarengan, mari kita bersama-sama bekerja di ladang Tuhan, dan kita tidak mungkin kita kehilangan anggur yang baik, karena kita akan memperbarui semangat kita di dalam menyongsong dan menaiki dalam tahun yang baru. Nah, itulah Bapak Ibu, modal yang pertama adalah semangat, nggih. Semangat. Nggih. Dari semua apa yang kita lakukan, kita harus semangat. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak akan memberikan yang panjang lebar. Hanyalah saya mengajak pada Bapak Ibu, kita selalu bercermin dalam hati dan kita selalu bersukacita
damai sejahtera, dan bersemangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam wekdal hening ya. Wekdal hening itu kita tunduk kepala dan berdoa atau saat teduh. Monggo Bapak Ibu untuk mencurahkan hati dalam doa. Dipersilahkan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas renungan yang kami taburkan pada sore hari ini. Tuhan, kami menyadari dalam saat ini dan kami akan melangkah di tahun-tahun ke depan. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menuntun dan menyertai. Kiranya Tuhan selalu dekat dengan kami semua. Begitu juga kami dekat dengan-Mu ya Bapa. Dengan berbagai mana acara demi acara ini ya Bapa, kiranya Tuhan ikut campur tangan. Atas kuasa-Mu lah yang kami terima pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari dengan keadaan kami semua. Sungguh Tuhan, penyerahan diri kami selama ini, kiranya Tuhan menerimanya. Terima kasih Bapa. Inilah penyerahan diri kami semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saatnya kita mengikrarkan pengakuan 12 iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari bersama orang percaya di muka bumi ini kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menjadi gembala kami, kiranya pada sore hari ini ya Bapa, kami menghampiri tatamu kembali, dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih kami boleh memasyurkan nama-Mu. Bapa, kiranya apa yang kami taburkan pada sore hari ini dari ayat suci-Mu yang kami berikan pada saat ini, kiranya Tuhan kuatkanlah dalam hati masing-masing, khususnya dalam warga jemaat Dupa, baik dari anak-anak, anak remaja, dewasa, dan sampai ke orang tua. Tuhan, berikanlah satu persatu hikmat-Mu yang bisa bertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan jikalau malam hari ini, sore hari ini, kami berkumpul dan bersyukur, dan kami akan bersujud di hadapan-Mu, dan pada malam hari ini akan mengakhiri kegiatan-kegiatan di tahun 2024 ini ya Bapa. Apa yang kami pergumulkan, apa yang kami lakukan, baik di dalam keluarga kami masing-masing, baik kepada untuk jemaat kami, Tuhan berkatilah semua apa yang kami lakukan, baik yang jelek maupun yang baik. Kiranya Tuhan berkatilah semua apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh Tuhan, kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa semua apa yang ada dalam kehidupan kami tidak hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini kepada jemaat Dupa yang pada saat ini yang belum hadir, yang belum menikmati acara tutup tahun ini. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan selalu memberi penyembuhan dan jamalah mereka, sehingga mereka biar mendapatkan sukacita dari kesembuhannya. Mungkin ada jemaat yang kekurangan, yang sangat-sangat membutuhkan. Tuhan, berikan semua apa yang dia lakukan, dia akan menerima berkat sukacita di dalam kehidupannya. Dan berilah dia kecukupan selama mengikut Engkau. Tuhan, pada sore hari ini kami serahkan kepadamu majelis jemaat yang lama maupun yang baru. Tuhan, berikan semua hikmat kepada masing-masing, sehingga menampak di tahun 25 kiranya bisa bersukacita dan ada damai dalam sejahtera daripada-Mu. Dan berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang kecil ini di Dupa ini,
Sungguh kami menantikan dan pengharapan. Belas kasihanlah ya Tuhan, bahwa kami selaku pelaku yang akan menjalani dalam kehidupan kami dalam berjemaat ini, Tuhan, sertailah apa yang kami lakukan, baik acara minggu, pelaksanaan ibu dan acara KRW. Tuhan, kami nantikan dan kami mohon pengharapan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga mendoakan pemerintahan kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini, yang sudah memberi yaitu kebijakan dalam kehidupan kami, dalam perbedaan, namun kami sungguh yakin bahwa dalam pemerintahan saat ini bisa merubah segala sikap mulai dari atas sampai ke bawah, ke RT RW. Sungguh terima kasih besar atas anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih besar. Dan kami akan mengakhiri, namun kami berdoa untuk yang berulang tahun pada saat ini, yaitu Bapak Jayus pada saat ini genap usia 60 berapa gitu ya Tuhan, bahwa inilah kami serahkan Bapak Jayus yang mengalami tambah usia, sehingga Bapak Jayus mendapatkan anugerah dan berkat hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak untuk semua apa yang rangkaian acara ini, dan nanti akan kami pulang, kami akan berpisah baik yang jauh dan dekat, sehingga sampai di tempat tujuan dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak. Hanya itu Bapak permintaan dan sembahyang kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah ini suatu kesempatan yang baik kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini akan dipandu oleh majelis jemaat. Monggo. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, biasanya kita akan berikan persembahan untuk memberikan persembahan ada firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang 1. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita sambut dengan menyanyikan Kidung PKJ 146 bersama-sama kita memberikan persembahan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu, persembahan diserahkan pada Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas gerakan Tuhan sehingga rangkaian demi rangkaian ibadah tutup tahun sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami tidak lupa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah berkumpul, berkatilah, sucikanlah, sehingga dapat meluaskan kerajaan-Mu di bumi, terkhusus yang ada di jemaat Buka. Juga menyerahkan saudara kami yang telah memberikan persembahan, berkatilah dalam kehidupannya, berkatilah dalam pekerjaannya, sehingga suatu hari saudara kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik. Apabila dalam kami memberikan persembahan ada kekurangan, kiranya Tuhan ampuni. Kami juga berdoa buat saudara kami yang telah mengelola persembahan dengan baik, kiranya Tuhan untuk suatu berkat
karena saudara kami telah Kau percaya untuk mengelola persembahan ini sehingga ditutup tahun ini bisa dilakukan dengan baik. Itu semua karena perencanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Semuanya itu kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri, kita akan mundur dari tempat kita. Sebelum kita mundur dari tempat kita, marilah kita akan menampai di tahun yang baru. Kita boleh dan kita harus memberi semangat kepada keluarga dan kepada sesama kita. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat bersama-sama dari hamba-Nya, mari kita pujikan KJ 413 ayat yang pertama, 413, Tuhan pimpin anakku. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jawab seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Baiklah Bapak Ibu, kita menerima berkat dari hamba-Nya. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Allah Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai kekal abadi. Cek satu. Shalom Bapak Ibu.
sepertinya tegang sekali. Padahal tadi Pak Edi mengajak kita untuk mengingat program gereja GKJW bahwa gereja itu gereja yang ramah anak. Nah, salah satunya programnya adalah 3S. Saya sudah senyum, sudah menyapa, sudah memberi salam dan menyapa. Supaya kita bisa tersenyum semua. Biasanya bapak-bapak yang paling susah tersenyum. Kalau ibu-ibu mudah. Sekali lagi saya ulangi. Salam ibu-ibu. Sehat? Yakin? Yakin, luar biasa. Bapak-bapak sulit sekali tersenyum. Kalaupun tersenyum pakai tertutup oleh masker. Loro untu. Gereja ramah anak bukan berarti fasilitas untuk anak banyak, tapi anak perlu disapa dan diberi senyum. Makanya saya salam untuk anak-anak di sana itu dengan salah satu pamongnya. Salam adik-adik. Enggak ada anak-anak di sini. Ulangi. Salam. Pemuda. Salam. Semangat. Yakin. Anak-anak dan pemuda aman. Amin. Siap-siap ibadah pemuda tanggal 25. Oke? Oke. Saya kira cukup, nggih. Ada beberapa pengumuman sedikit. Saya harus pakai kacamata. Yang pertama, setelah ibadah tutup tahun ini, nanti akan ada penutupan panitia Natal tahun 2024. Bagi yang menjadi anggota panitia Natal tahun ini, boleh tinggal. Yang kedua, untuk pelayanan ibadah minggu, tanggal 5 Januari nanti, induk akan dilayani oleh Penatua Ibu Sutira, kemudian Pepantan akan dilayani oleh Penatua Wahidi, KPAR dilayani Ibu Herana Keatanti, kemudian yang ketiga, Minggu tanggal 5 Januari 2025 nanti, minggu depan akan anggota PHMJ akan mengadakan rapat perdana di tahun ini, tahun 2025 nanti. Jadi sebagai semua anggota PHMJ diharapkan kehadirannya nanti akan dilakukan setelah ibadah minggu. Kemudian untuk warga jemaat yang mungkin pada saat rembuk warga bulan Desember kemarin belum sempat atau belum menyampaikan dengan sepenuhnya usulan, saran, kritikan bisa disampaikan ke PHMJ, salah satu anggota PHMJ, tetapi disarankan untuk memakai tulisan, baik itu tulisan manual atau WA, boleh. Jadi ada tulisan supaya kita bisa tidak salah tafsir untuk kata-katanya. Itu sebagai bahan acuan nanti BMJ untuk menentukan PKT di tahun ini bersama BPMJ. Kira-kira begitu untuk warta jemaat pada sore hari ini. Ada jamuan kasih nggih di samping, bisa kita rapi bersama-sama, nanti doa sendiri-sendiri. Terakhir saya ucapkan selamat Natal sekali lagi dan selamat tahun 2025. Kiranya damai sejahtera bersama kita semua selalu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Gusti berkahi. Landasan kiprahnya membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan mutu batu hilangkan wiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang
Kristen Jawi Weta, Alkitab landasan